Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semua? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Kali ini kita akan belajar tentang proses menghasilkan energi listrik. Saat ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari peralatan elektronik. Apa saja peralatan di rumah kalian yang membutuhkan energi listrik? Ya, ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, dan lain sebagainya. Energi listrik selain bermanfaat untuk penerangan, listrik juga dapat digunakan untuk kegiatan produksi yang dapat menunjang ekonomi rakyat. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak, selanjutnya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan bermacam-macam sumber energi, misalnya dari bahan bakar minyak, gelombang laut, angin, batu bara, panas bumi, dan mikrohidro. Beberapa contoh pembangkit listrik. Yang pertama ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel, PLTA pembangkit listrik tenaga air, PLTB pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, pembangkit listrik tenaga surya dari matahari, kemudian pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, dan pembangkit listrik tenaga uap. Tahukah kamu bagaimanakah cara kerja dari PLTA? Yuk, kita simak video berikut ini. Pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai atau waduk. Waduk atau bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Kebanyakan waduk atau bendungan ini juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk kontrol debit air. Air dialirkan menuju bak penenang 1. Bak penenang berfungsi untuk mengontrol perbedaan debit. Kemudian, air dialirkan menuju bak penenang 2. Air yang berlebih akan keluar secara bertahap melalui bak limpasan. Selanjutnya, air masuk ke pipa pesat atau penstop. Pipa pesat berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penenang, sedangkan ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. Pada bagian pipa pesat yang keluar dari bak penenang, dipasang pipa udara. Pemasangan pipa udara ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tekanan rendah apabila bagian ujung pipa pesat tersumbat. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Selanjutnya, turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi kinetik. Putaran turbin menggerakkan generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, generator pun akan ikut berputar. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Generator disambungkan dengan transformator step up untuk menaikkan tegangan listrik. Setelah kapasitas tegangannya diatur, energi listrik dialirkan oleh transformator dan dibagikan pada konsumen melalui saluran transmisi. Saluran transmisi berfungsi untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dikonsumsi, terlebih dahulu tegangannya diturunkan dengan transformator step down. Komponen utama pada pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin berfungsi untuk menghasilkan energi gerak. Sementara itu, generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pembangkit listrik yang tidak terjangkau aliran listrik PLN, maka oleh warga akan dibuat sebuah pembangkit listrik yang disebut dengan pembangkit listrik mikrohidro. Warga terkadang membuat pembangkit listrik ini secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Secara teknis, mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Selanjutnya adalah proses penyaluran listrik ke konsumen. Silahkan kalian simak video berikut ini.
Nah, dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET. Di gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi. Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Dengan menaikkan tegangan listrik ini, maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel atau kawat penghantar pun menjadi lebih kecil sehingga bisa menjadi penghematan secara ekonomi. Selain itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi yang di sana juga terdapat trafo step down. Di trafo step down ini tegangan diturunkan menjadi 150 kV. Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah-rumah penduduk sehingga memang tegangan perlu diturunkan agar menjadi lebih aman. Kemudian tegangan 150 kV ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan lagi oleh trafo step down menjadi tegangan 20 kV atau tegangan TM. Nah, tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan TM atau pelanggan tegangan menengah seperti pabrik-pabrik industri. Selain disalurkan ke pelanggan TM, tegangan 20 kV ini nantinya juga akan masuk ke gardu distribusi yang biasanya berupa gardu tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Ketika listrik telah sampai di rumah-rumah, kita harus menggunakan listrik dengan cara yang aman. Apa saja cara yang dapat dilakukan agar tetap aman? Alhamdulillah, demikian materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.